aku memang tidak sekaya Om Bill Gates dan tidak seterkenal Bro Justin Bieber. Tapi aku punya satu kelebihan yang mungkin tidak mereka miliki, yaitu kebebasan. Teman-teman, ini adalah bagian ketiga dari 8 misteri duit, rahasia dikejar-kejar duit dalam 40 hari, yaitu bebas finansial. Sebelum mendengarkan atau melihat video ini, alangkah baiknya untuk mendengarkan video sebelumnya bagian 1 dan 2 agar menontonnya urut dan lebih terperinci. Oke, langsung saja saya mulai. 3 hal klasik dalam kehidupan manusia. Ada 3 hal klasik yang saling terkait dan tak terpisahkan. 3 hal tersebut adalah uang, tenaga, dan waktu. Saya akan membagi ke dalam 3 masa. Yang pertama, masa muda. Di masa muda, kita memiliki tenaga yang kuat dan waktu yang luang, tetapi minim dalam uang. Masih ingat saat remaja dulu, saya dan teman-teman saya sanggup naik motor ke gunung walau cuaca sangat dingin, bahkan tanpa memakai jaket. Walau sedang hujan, kami tak peduli, gas terus. Hebatnya, tidak ada dari kami yang sakit. Nah, karena sekarang kami pasti sudah opnam di rumah sakit. Akan tetapi, untuk makan kami harus menunggu teman yang punya uang beli makan dulu, baru kami bisa nebeng makan. Kalau dia tidak makan, maka kami juga tidak makan. Jadi, saat muda dulu motonya adalah makan gak makan, yang penting main. Betul apa betul? Waktu dan tenaga banyak, tapi uang tidak. Kemudian masa produktif. Di masa ini, kita sudah memiliki uang karena sudah memiliki pekerjaan. Tenaga juga masih kuat. Kerja dari pagi hingga pagi juga tak jadi masalah. Namun di balik semua itu, kita sangat miskin dalam waktu. Di masa ini, semua usaha kita akan dihitung dengan uang. Intinya, kalau mau menghasilkan lebih banyak uang, kita harus bekerja lebih keras dengan menggadaikan tenaga dan waktu kita. Di masa ini, uang dan tenaga ada, tapi waktu tidak. Selanjutnya yaitu masa tua. Pada masa tua atau pensiun, kita sudah memiliki uang dan waktu yang luang dari tabungan di masa kerja dulu atau dari bisnis kita yang sudah mapan. Tetapi tenaga sudah pasti jauh berkurang. Nah, di masa ini, uang yang ada hanya bisa kita miliki, tapi tidak bisa kita nikmati lagi. Mau makan enak, takut kolesterol. Mau jalan-jalan, sudah kelihatan atau kesulitan jalan jauh. Uang dan waktu ada, tapi tenaga sudah tidak. Inilah ketiga hal klasik dalam hidup yang harus kita ketahui karena mayoritas dari kita akan melalui fase ini. Sekarang coba renungkan, apa yang tidak Anda miliki saat ini? Uang, tenaga, atau waktu? Ketiganya, Pak, jawab Anda. Walah, ke laut saja kalau begitu. Namun, inilah kenyataan yang terjadi. Di zaman sekarang, mereka yang mengerti dan memanfaatkan informasilah yang akan memiliki uang dan waktu yang luang. Bagi yang tidak mengerti, akan hidup dalam rutinitas yang menghabiskan waktu dan tenaga. Tapi ironisnya, mereka makin kekurangan uang. Nah, saya tidak ingin Anda terjebak dalam hidup seperti ini. Melainkan saya ingin Anda memiliki hidup yang bebas uang, waktu, dan tenaga. Terlebih lagi, satu-satunya cara agar Anda bisa memiliki semua ini adalah dengan pensiun di usia muda. Sekali lagi, pensiun di usia muda. Inilah misteri duit ketiga. Pensiun muda
Pensiun muda artinya Anda bebas melakukan hal apapun tanpa terikat dengan pekerjaan manapun, tapi memiliki penghasilan yang mampu membiayai kebutuhan dan gaya hidup Anda. Sehubungan dengan itu, intinya Anda masih muda, baiknya sebelum berumur 30. Lalu kalau sudah di atas 30 gimana, Pak? Ya, tenang, jangan berkecil hati dulu. Jika belum bisa pensiun di umur 20, ada istilahnya bebas finansial, bisa pensiun di umur 30 atau di umur 40-an. Yang penting, pensiunlah di saat Anda masih muda dan tubuh masih kuat. Jadi, Anda masih memiliki waktu dan tenaga untuk menikmati duit bersama keluarga Anda. Lah kalau belum berkeluarga gimana, Pak? Yang ngenes banget hidupmu, serius ngenes banget. Nikah adalah hal yang paling nikmat untuk anak muda. Jadi, sungguh rugi hidupmu jika telat dalam hal ini. Ingat, masa muda cuma sekali. Nah, sebagian besar dari para jomblo akan berkerut dahinya saat mendengar kata nikah, apalagi kata pensiun muda, dan menggerutu. Kalau nggak kerja dari mana punya duit, Pak? Mimpi kali. Tenang, jangan berkerut dulu, jangan menggerutu dulu. Silakan dengarkan video ini sampai habis, karena Anda akan menemukan jawabannya. Ya, jawaban yang pas dan praktis. Saya mempunyai kisah atau syarat pensiun muda. Syarat untuk pensiun muda apa, Pak? Apa harus punya pendidikan yang tinggi? Apa atau punya orang tua yang kaya? Oh, tidak harus. Sebab untuk pensiun muda bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan tanpa syarat. Sekali lagi, tanpa syarat. Lihat sekeliling Anda. Banyak orang sukses yang memperoleh kekayaannya bukan karena pendidikannya atau karena harta orang tuanya. Mereka bisa sukses karena mengetahui bagaimana cara uang bekerja. Ya, intinya mereka yang mempekerjakan uang, bukan dipekerjakan oleh uang. Paham ya? Pensiun zaman now. Zaman now, pensiun nggak harus nunggu tua atau nunggu anak-anak dewasa. Tapi, pensiun bisa dilakukan saat Anda masih muda, yaitu saat anak-anak masih kecil atau tumbuh masih sehat. Jadi Anda bisa bebas melakukan banyak hal yang menyenangkan bersama orang-orang yang Anda cintai. Caranya dengan bisnis ya, Pak? Ya, betul, dengan bisnis. Namun, bisnis dengan cara yang benar, bukan asal-asalan. Ini adalah ciri-ciri bisnis yang benar. Yang pertama, yang bisa menghasilkan uang dan waktu yang luang, bukan hanya uang. Kedua, yang bisa Anda kerjakan di rumah, bahkan dimanapun Anda berada. Ketiga, yang bisa Anda kerjakan dengan modal jempol, bahkan itu pun jempol orang lain, bukan jempol Anda. Yang keempat, yang bisa meningkatkan kualitas materi, emosional, dan spiritual Anda. Dan yang kelima, yang bisa menyukseskan banyak orang, bukan Anda sendiri. Paham? Ngomong-ngomong, Anda sudah membaca buku yang berjudul Goodbye Kiyosaki, Solusi Tercepat Meraih 100 Juta Pertama dari Bisnis? Jika belum, kemana saja Anda? Buku tersebut sudah menyandang predikat bestseller nasional dan sudah terjual ribuan eksemplar. Oke, kenapa harus pensiun di usia muda? Menurut buku mega bestseller karya John Izzo yang berjudul 5 rahasia yang harus Anda temukan sebelum mati, salah satu rahasia agar bisa hidup bahagia adalah hidup penuh dengan cinta. Di buku tersebut, John mendatangi dan mewawancarai ribuan orang tua yang telah dikenal menemukan kebahagiaan hidup. Rata-rata dari mereka sudah berumur 60 sampai 90 tahun. Bertahun-tahun lamanya John bertanya kepada mereka, apa rahasia bahagia?
Pada akhirnya John bisa menyimpulkan bahwa ada 5 rahasia mengapa hidup manusia bisa bahagia. Dan salah satu dari 5 rahasia tersebut adalah hidup dengan penuh cinta. Ya, hidup penuh cinta bukan hidup yang mengejar harta. Rumah, mobil, dan harta menggunung yang Anda miliki tidak akan pernah mengunjungi Anda di rumah sakit saat tua kelak. Akan tetapi, yang akan mengunjungi Anda kelak adalah orang-orang yang Anda cintai. Jadi, jangan menghabiskan masa muda hanya untuk mengejar harta, tetapi melupakan orang-orang yang Anda cintai. Beri mereka lebih banyak waktu dan cinta. Inilah salah satu rahasia bahagia yang diceritakan di buku itu. Saya menghabiskan semua masa muda saya hanya untuk mencari uang, sampai saya melupakan anak-anak saya saat mereka masih kecil. Inilah penyesalan terbesar dalam hidup saya. Waktu berlalu begitu cepat dan anak-anak sudah tumbuh dewasa, sudah punya kehidupan masing-masing. Akan tetapi, hal yang paling saya rindukan saat ini adalah suara mereka di masa kecil dulu dan suara saat mereka bermain dulu. Kalau saja waktu bisa diulang kembali, saya akan memberikan lebih banyak waktu untuk mereka dan menemani mereka bermain, lalu saya akan memberikan lebih banyak cinta untuk mereka. Ujar seorang pria berumur 80 tahun. Kisah di atas mengajarkan bahwa boleh saja kita mengejar harta, tapi jangan sampai melupakan orang yang kita cinta. Nah, inilah alasan kenapa saya ingin Anda pensiun di usia muda, karena saya ingin hidup Anda bahagia. Kemudian, saya akan membahas tentang dipermainkan uang. Perhatikan hidup para karyawan. Mereka berjuang begitu keras, berangkat kerja pagi, subuh saat anaknya masih tidur, dan pulang kerja larut malam saat anaknya sudah tidur. Jadi, melihat pertumbuhan anaknya itu memanjang bukan meninggi karena setiap bertemu, anaknya masih tidur. Lalu penghasilannya, nggak usah saya bahas lagi, pas-pasan. Maksudnya, pas dibutuhkan, pas nggak cukup duitnya. Biasanya semakin tinggi gajinya, semakin tinggi utangnya. Kok bisa? Sebab para karyawan hanya menerima gaji sebulan sekali. Jadinya duit itu langka bagi mereka. Oleh karena langka, mereka akan memakai metode cicilan saat membeli barang. Beli mobil dicicil, beli HP dicicil. Nah, untuk membayar cicilan inilah yang membuat mereka harus bekerja lebih keras lagi. Tanpa disadari, tubuh mulai menua, anak-anak mulai dewasa, dan sudah punya kehidupannya masing-masing. Namun dikala tua, yang mereka rindukan malah momen bermain bersama anak-anaknya. Nah, jika hal ini terjadi pada kita, ini artinya uang telah sukses mempermainkan hidup kita. Ingat, waktu yang sudah pergi tidak akan kembali lagi. Yuk hargai masa muda kita, hargai waktu kita, dan jangan mau dipermainkan uang. Selanjutnya saya akan membahas budak uang. Rasa takut, ya rasa takut akan kekurangan uanglah yang akhirnya mengantarkan kita menjadi budak uang. Saya yakin Anda masih ingat nasihat yang diterima saat kecil dulu. Nak, cari uang itu susah, jadi belajar yang rajin ya, agar pintar dan dapat nilai yang bagus. Kalau kamu pintar, kamu akan menemukan atau mudah mencari pekerjaan. Kalau kamu sudah bekerja, kamu akan punya uang. Dan ingat nak, setelah diterima kerja, jangan sampai di PHK karena cari uang itu sulit. Jadi, bekerja yang baik dan patuhi bosmu ya. Kemudian, contoh nyata orang tua kita yang juga seorang pekerja, maka sempurnalah pemikiran kita. Kalau mau uang, kita harus bekerja, betul? 3 tips dari saya jika Anda memutuskan untuk menjadi karyawan. Yang pertama, bekerjalah untuk belajar ilmunya.
Yang kedua, bekerjalah untuk menyimpan modal. Dan yang ketiga, bekerjalah untuk membangun relasi. Saran saya, cukup 2 tahun saja Anda menjadi karyawan. Setelah punya ilmunya, pakai ilmu tersebut untuk membangun bisnis Anda sendiri. Intinya, jangan pernah bekerja untuk uang atau gaji, karena gaji Anda tidak akan bisa membeli nikmatnya dekat dengan keluarga Anda. Uang itu penting, tapi waktu jauh lebih penting. Jadi, jangan mau menukarkan waktu Anda untuk uang, tapi buatlah hidup Anda yang dikejar-kejar uang. Caranya, Pak, simak dengan baik kisah berikut ini. Si kaya dan si miskin. Ada seorang lelaki yang karena hidupnya miskin, sengsara, dan serba susah, ia pun selalu mengeluh sambil menangis terseduh-seduh setiap harinya. Dalam kesahnya, dia selalu protes kepada Tuhan. Hidup ini tidak adil, benar-benar tidak adil. Mengapa orang kaya hidupnya makin kaya, sedangkan yang miskin hidupnya makin miskin? Mengapa aku tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya raya ya Tuhan? Setelah protes cukup lama, Tuhan pun mengutus malaikat dan bertanya padanya, "Lalu bagaimana menurutmu hidup yang adil? Biarkan orang kaya itu sama miskinnya dengan aku dan melakukan pekerjaan yang sama dengan aku. Jika orang kaya itu tetap kaya, maka aku akan berhenti mengeluh." "Baiklah," kata malaikat. Kemudian malaikat mengubah orang kaya itu menjadi miskin, sama miskinnya seperti orang miskin itu, dan meletakkan mereka pada posisi yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, masing-masing dari mereka diberi sebuah gunung yang berisi banyak batu bara. Keduanya mulai menggali. Dengan cepat, si miskin sudah mengisi penuh gerobaknya dengan batu bara, karena memang selama ini pekerjaannya adalah penggali batu bara. Setelah selesai, si miskin langsung pulang dan pergi menjual batu baranya. Hasil penjualannya dia pakai untuk membeli makanan yang enak, pakaian yang bagus, mobil, televisi, dan HP terbaru. Tapi semuanya sistem cicil dan sama sekali nggak ada yang ditabung. Sementara itu, si kaya baru menggali sebentar sudah berhenti untuk beristirahat. Tubuhnya lelah dan keringatnya bercucuran tanpa henti. Tapi dia tidak mengeluh dan lanjut melaju. Menjelang malam, dia baru berhasil mengumpulkan 1 gerobak. Kemudian batu baranya dia jual. Hasil penjualannya sebagian dibelikan makanan dan sisanya dia tabung. Setelah uangnya cukup, orang kaya itu pergi ke pasar untuk membeli cangkul dan gerobak yang baru. Keesokan harinya, si kaya mencari orang yang mau bekerja dengannya dan berhasil menemukan orang yang besar dan kuat. Si kaya juga ikut bekerja. Setelahnya, dalam sehari mereka berhasil mengumpulkan batu bara sebanyak 3 gerobak. Setelah dijual, si kaya membagi keuntungan dengan pekerjanya. Kemudian sisanya ditabung. Setelah tabungannya cukup, si kaya membeli gerobak dan mencangkul lagi. Lalu ia mempekerjakan beberapa karyawan lagi. Alhasil, 3 bulan kemudian, si kaya sudah mempunyai 10 karyawan dan mulai memperluas ekspansi ke gunung yang lain. Sedangkan si miskin masih saja menggali batu bara sendiri dan pulang setelah gerobaknya penuh. Sehubungan biaya kebutuhan lanjut naik, dia bekerja semakin keras dan baru pulang saat 2 gerobaknya terisi penuh. Si miskin sama sekali tidak menyadari bahwa dia terus bekerja mengejar uang, sementara si kaya membuat uang yang bekerja untuk dirinya. Akhirnya si kaya kembali ke posisinya dulu, bisa pensiun dan hidup kaya raya hingga akhir hayatnya. Nah, kisah di atas jelas fiktif, namun tanpa disadari, sebagian besar dari kita sudah mengikuti jejak si miskin, betul? Setiap hari hanya bekerja mengejar uang, yang tanpa disadari ternyata malah membuat hidup kita semakin kekurangan uang. Ada 3 hal yang membedakan kenapa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pertama,
si kaya bisa menunda kesenangan, sedangkan si miskin mendahulukan kesenangan. Kedua, si kaya mengumpulkan uang untuk memperbesar bisnisnya, sedangkan si miskin mengumpulkan uang untuk memperbesar gaya hidupnya. Ketiga, si kaya bekerja sama dengan orang lain atau super tim, sedangkan si miskin mengandalkan tenaganya sendiri atau Superman. Inilah yang membuat manusia sulit untuk pensiun muda, karena mereka punya kebiasaan yang tidak bisa mengontrol gaya hidup. Mereka suka membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan dengan memakai duit yang sebenarnya bukan duit mereka atau hasil dari berutang. Hal tersebut juga hanya untuk pamer ke orang lain yang sebenarnya tidak peduli dengan hal itu. Kesimpulannya, si kaya mampu menunda kesenangan, sedangkan si miskin mendahulukan kesenangan. Sekarang saya akan berbagi cara lain agar kita bisa jadi orang kaya. Mau? Sebenarnya tidak sulit, cukup ikuti panduan saya. Namun janji ya segera dipraktikkan. Siap? Kalau siap kita lanjut. Sekarang perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang miskin. Catat semuanya. Lalu lakukanlah sebaliknya, maka Anda akan kaya raya. Ah, yang serius dong Pak, saya kan masih miskin, lalu gimana dong? Ya sudah, sekarang temukan orang kaya, lalu catat apa yang mereka lakukan. Selanjutnya tiru habis maka Anda akan kaya raya. Dalam catatan, tiru kebaikannya. Dah nggak usah ngeles lagi, segera dipraktikan. Saya doakan yang langsung praktik, hidupnya akan kaya raya dan bahagia selamanya. Amin. Oke teman-teman, itu adalah materi ketiga dari 8 misteri uang, yaitu kita harus pensiun muda dan bekerja sedini mungkin karena kita akan pensiun secepat mungkin. Oke teman-teman, semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan Anda. Terima kasih sudah menonton.